Ini media yang selalu mencukupi proses berkesenian gue. Di dalam street art itu kan singgungannya ada ruang publik, terus gue harus ke tengah masyarakat, ada ruang-ruang yang mesti dinegosiasi, ada isu sosial juga di dalamnya yang kayak konten gitu. Street art itu dilihat perspektifnya dari siapa. Kalau dari gue sendiri sebagai senimannya, gue menjelaskan ke orang-orang yang belum paham tentang street art, gue akan melihat nggak semuanya street art itu vandal. Vandal itu sendiri kan artinya merusak kan. Kalau gue sendiri menggunakan nama Popo awalnya desain karakter yang gue ciptakan gitu, itu namanya Popo. Tapi karena gue bikin mural dan menggunakan karakter si Popo itu, akhirnya teman-teman gue manggil gue ya Popo gitu. Karya gue yang gue bikin itu harus ada tanggung jawabnya dan gue mesti hadir di dalam proses itu gitu sebagai Riannya sang pencipta si Popo gitu. Awalnya memang gue nggak bisa gambar, gue bisanya bikin karakter si The Popo itu gitu. Jadi setiap cerita, setiap isu yang dibawakan si Popo selalu hadir. Pada akhirnya itu menjadi treatment gue membuat mural gitu. Yang disampaikan di dalam konten mural gue itu nggak melulu harus kritik sosial. Itu sebuah ungkapan sebenarnya, sebuah kejadian apapun bentuknya, dan itu pengalaman yang gue rasain. Jadi nggak melulu harus kritik sosial. Gue mengangkat perspektif gue untuk merespon sebuah isu yang sedang berlangsung di ruangnya gitu. Hidup adalah mainan itu sebenarnya dari pedagang yang malam itu ngobrol sama gue gitu. Jadi menurut mereka kalau di dunia ini nggak ada mainan, dia nggak tahu mau jualan apa. Karena emang dari dulu dia jual mainan. Pada akhirnya terciptalah tagline itu, hidup adalah mainan. Gue pernah ke daerah Jawa Tengah gitu ya. Jadi pas malam itu gue ngelihat ada segerombolan orang lagi bikin mural dan graffiti. Ternyata dia lagi bikin mural dan muralnya itu desain karakter Popo yang sering gue gambar. Gue kenalan, terus akhirnya dia tahu gue sebagai Rian yang menciptakan si Popo. Gue pikir di luar itu juga karya gue jadi kayak dimilikin sama orang lain. Gue sendiri sebagai seniman harus peka sama ruang-ruang alternatif yang disediakan sama media online gitu. Online dengan offline itu punya kekuatan masing-masing. Gimana lo maintenance dua unsur itu aja gitu. Menarik buat gue, ya di situ gue bisa mainin emosi orang yang sebenarnya belum tentu isu yang gue sampaikan itu juga jujur gitu. Gue menyikapi media online buat penyebaran karya itu cukup rajin, tapi nggak terlalu gue seriusin. Bahkan lebih banyak bercandanya di media online gitu. Ketika gue dapat commission work gitu ya dari corporate, gue bilang sama dia, lo ngajak gue untuk bekerja sama, lo harus tahu gue mengerjakan apa gitu. Gue bikin mural, ciri khas gue begini, konteks gue begini, konten gue begini, lo masih mau nggak gitu. Pada akhirnya ya gue sedikit mendirect dia, yang jelas kita masih bisa ngakalin mereka dan kita ya ujung-ujungnya duit pasti, siapa yang nggak mau duit gitu. Ini netizen nih. Kok kalau di sosial media jarang ngeposting foto profil gitu. Kalau gue sadar betul ya, gue mirip Hamis gitu misalnya. Mungkin 600 foto itu gambar muka gue semua gitu. Kenapa nggak Saiful Jamil? Wah anjing, Saiful Jamil kebanyakan aibnya boy.